Akhirnya Malaysia akan punya pelatih baru di tahun 2025 untuk tampil di kualifikasi Piala Asia 2027, saudara-saudara. Congratulations, congratulations. Tetapi dia bukan Park Hang-seo seperti yang selama ini dibicarakan orang. Dia adalah Peter Slamovski, pelatih asal Australia. Siapa dia? Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman, kita obrak-abrik tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Yang ditunggu-tunggu oleh penyokong Harimau Malaya, oleh fans tim nasional Malaysia, akhirnya diumumkan secara resmi oleh Football Association of Malaysia pada hari Senin kemarin, saudara-saudara, tanggal 16 Desember 2024, saudara-saudara. FAM ini mengumumkan pelatih baru tim nasional Malaysia, juru latih, ketua juru latih. Begitu istilahnya, ketua juru latih Harimau Malaya yang akan mulai bekerja tanggal 1 Januari 2025 atau setelah Piala AFF 2024 atau setelah Pau Marty Vicente tidak lagi melatih Harimau Malaya. Jadi Pau Marty Vicente ini sebelum Piala AFF 2024 itu sudah berpamitan, dia sudah undur diri. Pamitan dia tidak akan melanjutkan pekerjaan sebagai pelatih sementara atau pelatih permanen ya. Pokoknya setelah Piala AFF 2024 ini Pau Marty Vicente tidak akan melanjutkan. Sebelumnya Pau Marty Vicente itu mengambil alih kepelatihan Malaysia dari Kim Pan-gon yang mengundurkan diri dan kemudian melatih klub juara Liga Korea, Ulsan atau manalah itu pokoknya. Nah, itu kemudian sekarang Malaysia mengumumkan kembali pelatih yang akan mendampingi Harimau Malaya mulai Januari setelah Piala AFF. Dan sebelumnya muncul banyak rumor, saudara-saudara. Salah satu yang katanya kabar paling kuat adalah Park Hang-seo, mantan pelatih Vietnam. Tetapi tampaknya Park Hang-seo tidak mau karena dia takut pamor dia tersaing. Tersaing oleh Sintayong. Mungkin seperti itu karena dia sebagai senior. Kalau orang Korea itu kan senioritas itu lebih penting, saudara-saudara. Jadi mungkin dia tidak bersedia melatih Malaysia atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi faktanya seperti itu. Park Hang-seo tidak jadi melatih Malaysia dan sekarang mereka sudah mengumumkan pelatih baru, namanya adalah Peter Slamovski, pelatih keturunan Macedonia Utara yang lahir dan besar di Australia dan memiliki kewarganegaraan Australia. Pertanyaannya adalah siapa si Peter Slamovski ini, saudara-saudara, selain orang Australia dan keturunan Macedonia Utara. Siapa dia? Peter Slamovski ini, saudara-saudara. Peter Slamovski ini pelatih kelahiran Sydney tanggal 16 Oktober 1978. Jadi usianya sekarang 46 tahun, saudara-saudara. 46 tahun. Dan Peter Slamovski ini dulunya adalah
asisten tim nasional Australia. Asisten tim nasional Australia ketika Ange Postecoglou menjadi pelatih. Ange Postecoglou itu sekarang adalah pelatih di Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur di Premier League, di English Premier League, di Liga Premier Inggris. Itu si Ange Postecoglou. Waktu itu dia bekerja bersama Ange Postecoglou waktu menjuarai Piala Asia 2015 ketika Australia menjadi tuan rumah. Waktu itu di Piala Asia 2015 itu, saudara-saudara, Australia berada di grup A. Mereka lolos ke babak berikutnya, fase knockout sebagai runner-up di grup A di bawah Korea Selatan. Kemudian waktu pertandingan di perempat final, Australia mengalahkan Cina 2-0. Kemudian di semifinal mengalahkan Uni Emirat Arab juga 2-0. Dan di final mereka kembali bertemu dengan Korea Selatan, menang 2-1. Ange Postecoglou dan dibantu oleh Petar Slamovski ini juga meloloskan Australia ke Piala Dunia 2014 walaupun pada waktu itu Australia gagal total tampil di grup B. Dari 3 pertandingan melawan Belanda, Chile, dan Spanyol, mereka selalu kalah. Poin kosong dengan 9 kemasukan dan hanya 3 memasukkan. Mereka juga tampil di Piala Konfederasi 2017. Sebagai juara Piala Asia kan otomatis mereka mewakili Asia tampil di Piala Konfederasi 2017 dan hasilnya juga tidak terlalu menggembirakan. Dari 3 pertandingan mereka juga hanya bermain imbang 2 kali. Kemudian kalah sekali dari Jerman, imbang dari Kamerun dan Chili. Kemudian mereka gagal lolos ke babak utama, saudara-saudara. Dari tim nasional Australia, kerjasama Ange Postecoglou dengan Petar Slamovski ini kemudian berlanjut ketika Ange Postecoglou ditunjuk sebagai pelatih Yokohama Marinos. Yokohama Marinos, salah satu klub besar, klub elit, klub hebat lah, klub papan atas di J-League di Jepang, saudara-saudara. Mereka berkolaborasi di situ dan hasilnya juga luar biasa. Hasilnya luar biasa karena Petar Slamovski dan Ange Postecoglou itu membawa Yokohama Marinos menjadi juara J1 League tahun 2019. Itu adalah gelar pertama Yokohama Marinos setelah lama tak juara. Lama tak juara, luar biasa. Kemudian setelah itu, saudara-saudara, mereka masih bekerja lagi pada tahun berikutnya. Pada 2020 itu Petar Slamovski ditunjuk untuk melatih Shimizu S-Pulse. Kemudian setelah berpisah itu kan, kemudian Ange Postecoglou pergi ke Eropa, pergi melatih Glasgow Celtic di Skotlandia. Kemudian setelah dari Celtic, dia sukses di Celtic, kemudian ditunjuk menjadi pelatih di Tottenham Hotspur. Tetapi Petar Slamovski tidak diajak. Dia tetap tinggal di Jepang. Dia melatih Shimizu S-Pulse selama 1 musim, kemudian melatih di Montedio Yamagata. Montedio Yamagata itu klub dari J2 dan di situ Monte itu gunung, Dio itu Tuhan. Jadi gunung Tuhan. Nah, itu artinya ya klub Montedio Yamagata itu bukan saya ngarang, itu artinya seperti itu memang. Dari Montedio Yamagata itu kemudian dia melatih di FC Tokyo selama kurang lebih 1,5 tahun dengan hasil ya tidak terlalu bagus lah. Finish di posisi ke-7 dan finish di posisi ke-11 kalau nggak salah di klasemen J-League 2023, kemudian di 2024. Nah, dari FC Tokyo ini, saudara-saudara, setelah kontrak dia berakhir akhir musim 2024 itu kontrak dia berakhir, dan sekarang dia ditawari untuk melatih tim nasional Malaysia, nanti efektif mulai bekerja setelah Piala AFF 2024 atau setelah 1 Januari lah, walaupun final Piala AFF tanggal berapa ya. Tetapi dia secara efektif akan melatih Malaysia mulai 1 Januari 2024. Utama Petar Slamovski di Malaysia, di tim nasional Malaysia, di Harimau Malaya ini adalah meloloskan Malaysia
ke Piala Asia 2027. Nah, dan tentu saja juara Piala AFF 2026. Kalau 2024 kan mau mati ya. 2026 Piala AFF dan 2027 lolos ke Piala Asia. Kalaupun mungkin dia sukses, dia akan diberi target lagi untuk lolos ke Piala Dunia 2030, saudara-saudara. Karena penting bagi Malaysia untuk lolos ke Piala Asia setelah pada Piala Asia sebelumnya di Qatar 2023 itu mereka lolos. Waktu itu Kim Pan-gon yang meloloskan Malaysia, dan di Piala Asia itu mereka imbang 3-3 dengan Korea Selatan, yang itu dikenang dalam sejarah dan diingat-ingat oleh pendukung Malaysia hingga hari ini. Bahkan ketika Indonesia imbang dengan Laos di Piala AFF, skor 3-3 itu masih saja diingat-ingat ya. Nah, itu tugas dia ada di situ. Nantinya di kualifikasi Piala Asia itu Malaysia akan menghadapi lawan yang sebenarnya relatif lebih enak lah, saudara-saudara, karena bertemu dengan dua tim dari Asia Tenggara. Dulu waktu Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 kan juga melawan tim ASEAN, dan banyak pendukung Malaysia mengatakan ya enak aja lah karena lawannya tim dari ASEAN. Nah, sekarang ini tolong dibuktikan nanti bagaimana tim nasional Malaysia ketika berhadapan dengan dua tim ASEAN di kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka akan berhadapan dengan Vietnam dan Laos. Satu tim lagi adalah Nepal. Nepal dan Laos mungkin bisa diatasi lah ya, relatif mungkin Malaysia mungkin menurut saya masih sedikit diunggulkan, 55-45 lah peluangnya, chance-nya itu seperti itu, 55-45. Tetapi dengan Vietnam ini kemungkinan bisa 50-50. Bisa 50-50 atau bahkan bisa sedikit di atas Vietnam, tetapi juga belum tentu juga, karena ya 50-50 lah. Paling fair itu menilai pertandingan ini adalah 50-50 ini nanti di kualifikasi, karena Vietnam juga punya pelatih baru, Kim Sang-sik, yang kemarin baru saja mengalahkan tim nasional Indonesia U21 di pertandingan fase grup Piala AFF. Sementara Malaysia juga dengan pelatih baru yang tentu saja pasti coraknya berbeda, gaya bermainnya berbeda, dan berbeda lah, saudara. Jadi ini akan menjadi tantangan yang menarik untuk Malaysia menghadapi Vietnam, menghadapi Laos, dan menghadapi Nepal di kualifikasi Piala Asia 2027. Melihat cara kerja Peter Slamovski selama ini, saudara-saudara, baik sebagai asisten, ya kalau sebagai asisten kita nggak bisa menilai ya, karena yang punya kewenangan adalah pelatih. Sebagai pelatih lah, sebagai pelatih di Shimizu S-Pulse, kemudian di Montedio Yamagata, kemudian di FC Tokyo, kita bisa lihat hasil racikan dia sebenarnya tidak terlalu istimewa lah, biasa-biasa saja. Dia sukses ya waktu menjadi asistennya Ange Postecoglou itu aja, karena Ange Postecoglou memang pelatih yang cukup bagus, terbukti waktu di Glasgow Celtic dia juga sukses, dengan Tottenham Hotspur juga dia lumayan bagus musim lalu, dan musim ini bekerja keras. Itu, tetapi sebagai pelatih ini dia hasilnya tidak terlalu bagus. Memang Shimizu S-Pulse dia hanya sebentar, Yamagata Montedio Yamagata dia juga 2 tahun setahun setengah gitu, di FC Tokyo juga setahun. Nah, tetapi karakter, gaya melatih dia adalah dia pelatih yang sangat ofensif, attacking, menyerang. Dia pelatih yang punya tipe menyerang. Ball possession menjadi prioritas utama dia. Cukup ball possession, itu filosofi kepelatihan dia seperti itu. Attacking, menyerang. Dia adalah pelatih yang gemar menyerang, dan itu dia buktikan ketika melatih di Montedio Yamagata. Montedio Yamagata itu walaupun main di J2 League dan kemudian sempat mendapatkan tiket playoff untuk promosi, walaupun gagal kalau nggak salah, saudara, itu dia bermain sangat efektif, sangat atraktif, bahkan mencetak rekor poin tertinggi dalam sejarah Montedio Yamagata, kemudian mencetak jumlah gol yang cukup baik, persentase serangan dia sangat bagus. Jadi ini pelatih yang sangat mengandalkan penyerangan, ofensif lah kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Tidak senang bertahan, bagi dia bertahan itu membosankan, bagi dia itu bertahan boring, dan dia pasti ingin menyerang, menggunakan Malaysia ini nanti dengan skema menyerang.
masalahnya saudara-saudara, masalahnya ketika dia akan menyerang dengan melatih Malaysia dan dia berpikir akan menyerang. Nah, masalahnya adalah apakah skuad materi pemain Malaysia itu mendukung untuk itu atau tidak? Itu pertanyaan dasarnya yang harus dijawab dan ditunggu nanti ketika si Peter Slamovski ini sudah benar-benar melatih di Harimau Malaya. Sistem penyerangan seperti apa yang dia inginkan? Apakah sistem penyerangan yang monoton seperti eranya Kim Pan-gon ketika Malaysia gampang sekali dibaca kontra strateginya, atau seperti apa? Karena kalau kita lihat materi pemain Malaysia juga menurut saya ya standar-standar Asia Tenggara lah. Standar-standar Asia Tenggara. Mungkin dengan Vietnam masih bisa bersaing lah. Tetapi kalau sudah naik ke level tinggi, misalnya lawan Jepang, lawan Korea, lawan Arab Saudi, lawan mana lagi ya? Qatar, Bahrain, Australia, mungkin agak sedikit kesulitan. Karena materi pemain Malaysia kan kita tahu selama ini hanya mengandalkan Arif Aiman Hanapi sebagai pemain depan. Kemudian pemain-pemain penaturalisasi mereka lah, Paulo Josue, kemudian Hendrik Dos Santos, kemudian siapa lagi ya, pokoknya itulah pemain lokal seperti Faisal Halim, kemudian pemain naturalisasi seperti Romel Morales. Itu kan yang menjadi andalan mereka selama ini. Pemain lokal seperti Akhya Rashid, Safawi Rashid yang tidak ikut Piala AFF. Jadi ini akan menarik kita melihat seperti apa nanti Peter Slamovski ketika melatih tim nasional Malaysia dengan gaya ofensif yang akan dia usung. Kita akan melihat nanti asisten pelatih dia akan seperti apa. Karena ini ya belum jelas, baru diumumkan, kita masih butuh pembuktian. Ya, yang penting itu dibuktikan sajalah. Dibuktikan saja di lapangan gaya bermain Peter Slamovski ini akan seperti apa, dan ya semoga berhasil sih. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Saudara-saudara, kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Semuanya saudara-saudara sudah kita obrak-abrik lah. Tadi kita bicara tentang Peter Slamovski. Siapa dia? Peter Slamovski adalah pelatih baru tim nasional Malaysia, juru latih kepala Harimau Malaya yang akan mulai bekerja sejak 1 Januari 2025. Untuk tugas utama dia adalah membawa tim nasional Malaysia Harimau Malaya lolos ke Piala Asia 2027 lewat jalur kualifikasi, karena Malaysia di situ akan bertemu dengan Vietnam. Akan bertemu dengan Vietnam, akan bertemu dengan Laos, akan bertemu dengan mana lagi ya, Nepal atau manalah itu. Itu akan menjadi lawan Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027, sehingga mereka membutuhkan pelatih yang berkualitas. Dan Peter Slamovski ini cukup punya rekam jejak, cukup punya riwayat pekerjaan yang ya baguslah. Dia adalah asisten pelatih tim nasional Australia di era Ange Postecoglou. Ange Postecoglou, kalau saudara-saudara tahu, sekarang adalah pelatih di Tottenham Hotspur di Liga Premier Inggris, England Premier League. Itu adalah asistennya waktu menjadi juara di Piala Asia 2015, waktu tampil di Piala Dunia 2014, dan waktu tampil di Piala Konfederasi 2017. Kemudian ketika Ange Postecoglou melatih Yokohama Marinos di J-League 1, di J-League 1, di kompetisi level tertinggi di Jepang, itu dia juga jadi asistennya. Peter Slamovski ini jadi asistennya, dan hasilnya menjadi juara di J-League. Saudara-saudara, luar biasa. Kemudian dari ketika Ange Postecoglou pergi ke Glasgow Celtic
melatih di Glasgow Celtic di Scotland sebelum melatih di Tottenham Hotspur. Si Peter Slamovski ini kemudian menangani klub yang disebut sebagai Shimizu S-Pulse. Shimizu S-Pulse di Jepang, kemudian dia melatih klub di J2 namanya Montedio Yamagata. Kemudian FC Tokyo sempat dia dilatih selama 1,5 tahun dan sekarang dia ditunjuk secara resmi untuk melatih Harimau Malaya menggantikan Pau Marti Vicente yang sudah mengundurkan diri setelah Piala AFF 2024. Ya, selamat bertugas. Semoga Indonesia mendapatkan pesaing yang tangguh lagi. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah saudara-saudara. Maksudnya jangan bikin komentar yang menghina, komentar yang merendahkan, melecehkan orang lain, maupun melecehkan negara lain. Biasa saja, santai. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!